Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan pengenalan komputasi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang sudah kita lakukan hari Senin lalu, yaitu kita akan mengenal data analytics. Nah, khusus untuk hari ini kita akan langsung belajar ya, kita langsung praktik, khususnya untuk deskriptif data analytics. Jadi memang data analytics yang paling simple gitu ya, yang kita hanya mendeskripsikan data ini apa, kita kelompok-kelompokin, minimum, maksimum, dan lain-lain yang sempat kita bahas juga di perkuliahan kemarin. Nah, jadi untuk perkuliahan ini kita akan menggunakan Python Pandas ya. Jadi Pandas itu sebenarnya juga singkatan dari Python Data Analytics kalau nggak salah. Jadi ini adalah sebuah modul yang bisa Anda gunakan untuk melakukan descriptive data analytics gitu ya. Jadi tujuan dari perkuliahan hari ini adalah mahasiswa dapat mempraktikkan teknik dalam descriptive data analytics dan juga exploratory data analytics. EDA itu exploratory data analytics untuk melakukan analisis data sederhana menggunakan Python Pandas. Nah, klasifikasi data analytics kemarin kita sudah sempat bahas ya. Jadi diingat aja bahwa makin ke bawah itu makin kompleks ya. Jadi dari deskriptif sampai dengan preskriptif. Preskriptif itu sudah masuk ke decision support dan decision automation. Kita masih main di deskriptifnya dulu aja ya, yang masih sangat-sangat human centered. Jadi makin ke bawah juga itu makin machine centered gitu ya. Nah, kita main di sini dulu. Nah, jadi ini review juga ya bahwa descriptive analytics ini masih merupakan sebuah jenis data analytics yang paling sederhana ya. Jadi profil umum, summary data. Jadi kayak daripada kita ngelihat data satu-satu, kita ngelihat oke, summary-nya tuh apa gitu kan. Data paling besarnya apa, range-nya berapa, rata-ratanya berapa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget data yang bisa kita gunakan, misalnya banyaknya friend kalian gitu ya, kalau misalnya kalian masih Facebook kan, atau followers di Instagram, banyaknya page views, rata-rata nilai mahasiswa Pemkom, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga udah kita bahas di perkuliahan sebelumnya, yaitu apa aja sih yang bisa kita lakukan. Kita bisa retrieve value, filter, kita bisa sorting, kita bahkan bisa sampai mengkorelasikan antara satu data dengan data yang lain. Inilah yang akan kita pelajari di perkuliahan hari ini. Ya, ini juga review aja yang kemarin ya, bahwa tipe data itu ada yang kategorikal nominal, itu nama negara, warna kulit, gitu kan, dia kategorikal tapi dia tidak ada skalanya gitu ya, sama aja gitu kan, istilahnya warna kulit mau dia sawo matang sama kuning langsat gitu kan, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Paling kalau kita mau ngurutin itu berdasarkan alfabet misalnya gitu kan, program studi juga gitu kan, tidak ada yang katakan lebih tinggi nilainya dari yang lain, tapi mungkin kita bisa urutin berdasarkan katakan ada, kalau kalian kan 163 gitu ya, ada mata apa ya, fakultas lain yang 160, 161 dan lain-lain gitu ya. Lalu ada juga yang sifatnya kategori ordinal. Nah, ini yang ada skalanya gitu ya. Jadi dari setuju sampai tidak setuju, A sampai B kalau nilai kalian gitu kan. Lalu ada yang sifatnya biner, itu sifatnya jenis kelamin kan, male sama female, status mahasiswa, aktif dan tidak aktif, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kuantitatif discrete gitu ya, dia yang tidak ada apa ya namanya, nggak ada range tertentunya gitu ya, banyaknya anak, banyaknya mahasiswa, dan ada juga kuantitatif continuous gitu. Berat badan kan ada skalanya, tinggi ada skalanya, suhu dan nah, ini adalah Python Pandas gitu ya. Jadi Pandas sendiri, nah itu dia, Python Data Analysis Library. Oke, mohon maaf kalau masih berisik, saya lupa ngesahnya. Jadi Pandas ini akan kalian gunakan. Jadi hal pertama yang kalian perlu lakukan adalah kalian install Pandas melalui anaconda.com ya. Jadi saya udah kasih linknya di EdX. Kalau misalnya kalian sudah install bagus. Kalau misalnya belum, silahkan install. Nah, lalu cara untuk memakainya kalian silahkan ke pandas.pydata.org gitu ya. Jadi di sana kalian akan diperlihatkan ya bagaimana cara instalasinya. Atau mungkin saya bisa share screen sebenarnya ya untuk menunjukkan saya ngomong apa gitu ya. Sebentar ya. Jadi kalian masuk aja ke EduNext. Saya sudah kasih ya di sini. Jadi ada dua yang perlu Anda lakukan. Pertama, kalian masuk ke sini, ke Anaconda 3 ya. Kalian udah lihat ya? Udah kan? Yes, sudah. Nah, lalu kalian masuk langsung aja get started, terus habis itu download Anaconda installer. Nah, dia akan ke bawah, lalu pilih kalian pakai yang mana. Kalau saya pakai yang ini, karena saya Windows 64 gitu. Setelah itu kalian bisa ke sini ya, pandaspydata.org. Nah, lalu di sini akan ada caranya bagaimana menggunakannya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri
kita ketik aja CMD gitu ya, pakai yang Anaconda prompt ya. Jadi jangan pakai command prompt, pakai Anaconda prompt. Dia akan loading gitu kan, lalu Anda tinggal ketik Jupyter Lab. Oke, dia akan mikir dan kita akan diantarkan ke si Jupyter Lab ini. Nah, inilah si Jupyter Notebook. Nah, ini ya. Jadi ini tadi saya sempat buka, gitu ya, udah nyoba-nyoba. Kalian tinggal bikin, kalau misalnya baru tuh, nanti dia akan ada launcher seperti ini. Kalian tinggal klik ya, Python 3. Nah, habis itu baru kalian bisa menggunakan ini sebagai terminal kalian. Ya, itu aja untuk sesi pertama. Kita ketemu di sesi selanjutnya.